Hai gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film tentang perjalanan seorang jurnalis yang menjadi tahanan perang oleh kelompok militan di sebuah daerah. Film kali ini berfokus kepada bagaimana para prajurit kelompok bersenjata ini bertahan hidup untuk memindahkan si tahanan wanita ini ke kompi mereka selanjutnya. Serta apakah mungkin seorang jurnalis wanita biasa yang tidak memiliki basic bertahan hidup di hutan belantara bisa melalui kerasnya kehidupan di hutan tersebut. Jadi nggak usah berlama-lama. Untuk kalian yang memang tertarik dengan film survival dan sejenisnya, pantengin aja beberapa menit ke depan sambil minum keretinding berlogo banting. Yuk kita masuk ke alur filmnya. Di sebuah dataran tinggi Kolombia, terlihat beberapa pemuda dan pemudi sedang bermain bola. Tapi permainan yang mereka lakukan dengan cara menutup mata. Meski terlihat sederhana, tetapi mereka semua ini adalah para prajurit muda dari sebuah kelompok bersenjata yang sering disebut Monos. Para prajurit muda ini bernama Wolf. Wolf sendiri merupakan komandan kompi di kelompok kecil ini. Dilanjutkan Bigfoot. Bigfoot sendiri juga prajurit muda yang memiliki arogansi lumayan tinggi di kompi tersebut. Dilanjutkan Doc, Bom Bom, Rambo, Lady, Smurf, dan yang terakhir, Sweat. Hari itu, prajurit muda ini didatangi pembawa pesan sekaligus pelatih mereka dalam basic dasar militer. Yang mana pelatih yang berbeda tinggi besar ini yang tidak diketahui namanya, jadi Mimin panggil aja dia pelatih. Akan memberikan pelatihan fisik dan mental bagi para prajurit muda tersebut di setiap ia datang. Serta juga hari itu si pelatih kembali mengingatkan para prajurit muda ini untuk menjaga sapi yang bernama Shakira. Shakira ini merupakan sapi yang dipinjamkan oleh organisasi ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari para prajurit serta juga harus dijaga seperti mereka menjaga diri sendiri. Lalu kita akan dikenalkan dengan si jurnalis yang ditahan bernama Laura. Tapi para prajurit ini sering memanggilnya dengan sebutan Doktora. Setiap pelatih datang, Laura akan dibersihkan guna diambil rekamannya menggunakan kamera si pelatih. Sambil Laura membacakan koran terbaru yang diberikan oleh si pelatih, hal itu dilakukan untuk memberitahu jika kondisi dari Laura dalam keadaan baik dan dijaga dengan hati-hati oleh kelompok Monos ini. Hari terakhir pelatih di sana, sebelum ia pergi mengantarkan berita kepada kelompok pusatnya, si pelatih akan bertanya kepada masing-masing prajurit muda, apakah ada keinginan masing-masing dari mereka. Dan hari itu, Wolf meminta izin untuk berpartner dengan Lady. Arti dalam kiasan berarti, Wolf ingin icikadul dengan Lady, dan si pelatih ini mengizinkannya. Luego le tiene que decir a... Señor, permiso para ser socio de Lady. Prueba ese matrimonio. Besok harinya, tampak Rambo dikejar serta hadiahkan lambut-lambut oleh prajurit lainnya. Sebab hari itu, Rambo berulangan tahun. Dan dilanjutkan setelah perayaan ulang tahun Rambo, mereka bergotong royong untuk membuat sebuah tempat tidur khusus yang nantinya digunakan oleh Wolf dan Lady untuk icikadul. Pagi harinya masih dalam suasana gembira setelah pesta ulang tahun Rambo dan pelepasan rudal huru-hara Wolf, Doc masih ingin merayakan pesta yang berlanjutan dengan mematik beberapa kali tembakan ke udara. Tapi setelah kejadian itu terdengar suara dari Wolf yang berteriak, sebab tanpa disengaja tembakan oleh Doc itu mengenai sapi mereka yang bernama Shakira. Tentu saja hal itu membuat ketegangan antara prajurit muda itu, yang membuat Wolf mengambil tindakan untuk menghukum Doc atas kelalaian yang telah ia lakukan. Listo. Tápenlo. Di tengah kekacauan itu, selain berpikir laporan apa yang harus mereka berikan kepada si pelatih, mereka juga harus menerima konsekuensi yang terjadi, yang bisa saja Wolf mendapatkan hukuman, sebab ia adalah komandan kelompok Monos itu. Bigfoot memiliki saran, lebih baik daging sapi itu dimakan saja ketimbang mubazir, serta juga sedikit melontarkan perkataan yang menyinggung terhadap Wolf. Rambo yang dekat dengan Wolf tidak terima. Terjadilah perkelahian antara Rambo dan Bigfoot. Namun berhasil dilerai, dan setelah itu mereka memutuskan untuk mengolah daging sapi Shakira itu. Di saat semua orang menikmati daging sapi,
Wolf yang merasa tertekan sendiri atas tugas dan wewenangnya, memilih menemui Tuhan lebih awal, yang tentu saja membuat Lady sangat sedih, sebab baru aja 2 hari menikah, masa udah jadi janda aja. Se mató Lobo. Setelah Wolf gugur, terjadi perdebatan internal di dalam kelompok Monos, yang mana Bigfoot merasa dominan menekan semua prajurit di sana, agar tidak bercerita hal yang sebenarnya terjadi. Sekaligus Bigfoot ingin melindungi Doc yang merupakan sohibnya, dengan menyuruh semua anggota lainnya melaporkan jika Shakira bernasib malang disebabkan kecerobohan dari Wolf. Dan Wolf memilih jalan prajurit untuk menebus kesalahannya itu. Pues que luego mató la vaca y después se mató. No podemos mentir. ¿Quién quiere matar al perro? La vaca. A mí no se me olvida. Pero llamando a monos, ¿te copias? El líder se fue de viaje en la negra. El líder mató a Shakira. Luego se pegó un tiro. Setelah gugurnya Wolf, sekarang yang menjadi komandan kelompok Monos adalah Bigfoot. Hari itu Bigfoot dan Bom Bom melatih ketangkasan mereka. Tidak sengaja mereka menemukan sebuah jamur liar di antara kotoran dari Shakira. Bom Bom dan Sweet mencoba mengkonsumsi jamur liar itu, dan mereka sepertinya berhalusinasi dan pergi ke dalam hutan, membuat Bigfoot kesulitan untuk mencari kedua anggotanya itu. Dan saat ditemui oleh Bigfoot, Bom Bom dan Sweet ternyata sedang melepaskan rudal ke arah Iron Dome milik Sweet. Dan tidak lama setelah itu, Bigfoot mendapatkan berita jika camp mereka telah diserang oleh tentara musuh, membuat Bigfoot segera kembali untuk memberikan bantuan kepada prajurit lain yang tengah menghalau musuh, sambil menunggu bantuan dari kelompok pusat. Sementara itu, Sweet diperintah untuk membawa Laura ke dalam bunker agar terhindar dari serangan musuh. Tapi tampaknya Laura berkeinginan untuk kabur, dan berhasil digagalkan oleh Bigfoot yang datang ke lokasi, serta membawa Laura ke dalam bunker pertahanan, di mana prajurit Monos dan prajurit bantuan sedang bersiaga serta mempersiapkan bekal. Di saat itu, Bigfoot mendapatkan perintah dari pelatih untuk membawa Laura ke koordinat baru guna mengamankannya. Saat Laura disuruh berkemas, Laura juga mengambil sebilah pedang yang selama ini ia sembunyikan untuk digunakan nanti, agar melancarkan upayanya melarikan diri. Perro bumbum, retaguardia. Singkat cerita, kelompok kecil ini telah memasuki hutan menuju koordinat camp baru mereka. Namun terlihat sepertinya pengawasan Laura yang ditugaskan kepada Smurf sedikit longgar, membuat Laura bisa mengambil beberapa pembekalan dari para prajurit muda ini yang sedang mandi di sungai hutan. Smurf yang tahu jika Laura berhasil lolos, segera melaporkan kejadian itu kepada Bigfoot. Tapi belum sempat prajurit muda itu untuk bergerak, terdengar panggilan radio dari si pelatih yang menanyakan kabar operasi mereka. Dengan semena-mena, Bigfoot langsung menghancurkan radio komunikasi mereka dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera mencari Laura. Laura yang telah kabur melalui sungai mencoba bertahan hidup di hutan anta beranta dengan hanya mengandalkan feeling dan niat yang kuat. Tapi sampai akhirnya ia berhasil kembali ditangkap oleh kelompok Monos. Karena pernah mencoba kabur, sekarang Laura harus dirantai agar tidak mencoba melakukan hal bodoh itu lagi. Saat itu Rainbow yang tampak sedih mulai diintimidasi oleh Bigfoot, sampai pesta di malam hari untuk merayakan keberhasilan menangkap Laura kembali. Di pagi harinya, tampak Bigfoot telah melalang buana dengan Lady dan dibangunkan oleh si pelatih. Kemudian seperti biasa mereka membersihkan Laura untuk direkam dengan kamera canggih milik si pelatih. Tapi kali ini Laura tidak mengikuti instruksi, membuat pelatih curiga ada hal buruk yang telah terjadi dan tidak dilaporkan oleh para prajurit mudanya ini. Setelah itu si pelatih mulai menanyai satu persatu prajuritnya, sampai giliran Bigfoot yang ditanyai kenapa beri cikadul dengan Lady tanpa izin berpartner terlebih dahulu dari si pelatih.
yang membuat mereka semua mendapatkan sanksi disiplin dari si pelatih hari itu juga. Setelah mendapatkan sanksi disiplin yang dimaksud, si pelatih meminta laporan mereka secara jujur kali ini. Si pelatih juga tidak mentolerir kebohongan sedikit pun. Dimulai dari Dog yang mengatakan jika Lady ketiduran saat bertugas. Lady mengatakan jika Rambo anak cengeng. Rambo mengatakan jika Lady adalah wanita murahan dan egois. Dilanjutkan Sweet dan Bom Bom. Giliran Bom Bom ini mulailah kepanikan terjadi, sebab Bom Bom mengatakan banyak hal. Dari Bigfoot melarangnya berpartner dengan Sweet, Smurf kehilangan pedangnya yang membuat Laura kabur. Sontak membuat si pelatih sedikit emosi karena baru tahu jika Laura kabur. Karena tidak ingin disalahkan sendirian, Smurf membongkar rahasia. Dari mulai Dog yang menyebabkan Shakira meninggal dan Bigfoot yang ingin mengambil alih semua hal, termasuk penahanan dari Laura atau si Doktora. Hal itu sudah tidak bisa dianulir lagi oleh si pelatih, membuat Bigfoot dibawa ke markas besar untuk memberikan laporan. Namun si pelatih tidak mengetahui hal buruk yang sedang direncanakan oleh Bigfoot saat itu. Setelah berhasil membuat si pelatih maco berbadan tegap menemui Sang Maha Kuasa, Bigfoot kembali ke kelompoknya dengan mengumpulkan para prajurit muda menggunakan panggilan isyarat. Namun yang tidak hadir adalah Rambo, sehingga Bigfoot memerintahkan yang lain untuk mencari Rambo. Sementara Smurf telah ditangkap dan diamankan sebagai pengkhianat dalam kelompok Monos. Setelah semuanya lengkap, Bigfoot memberikan lumpur kepada semua anggotanya sebagai bentuk kamuflase dalam perang gerilya nanti. Namun Bigfoot tampaknya tidak ingin pergi ke koordinat dari yang telah ditentukan sebelumnya dan lebih memilih untuk menghentikan secara paksa para sipil yang lewat di daerah ia melintas. Hal itu membuat Rambo yang sudah tidak sejalan dengan Bigfoot memutuskan untuk mencari sekutu dan memilih membebaskan Smurf secara diam-diam. Tapi tindakan Rambo itu diketahui oleh Lady karena masih menimbang rasa sesama saudara dan dulu sempat akrab semasa Wolf hidup. Lady membiarkan Rambo untuk pergi dengan meninggalkan senjata milik Rambo. Di pagi harinya, Rambo menyisir sungai dan tidak sengaja menemukan sebuah perahu milik warga lokal. Kemudian Rambo mencoba untuk menaiki perahu tersebut dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Tapi aksi itu diketahui oleh si pemilik perahu. Rambo dibawa ke dalam rumahnya, diberikan makanan dan tempat berteduh untuk malam itu. Suaves como para poder masticarlo. Di lain sisi, Laura sedang membersihkan dirinya di dalam sungai. Juga di sana, ada Sweet yang menjaga rantai Laura agar tidak kabur. Karena tergiur ingin ikut berendam bersama Laura, Sweet memutuskan untuk turun ke sungai untuk berendam dan berenang. Akan tetapi, setelah berhasil melumpuhkan Sweet, Laura bergegas mencari cara memutuskan rantai yang mengikatnya. Kemudian Laura pergi ke camp tempat Smurf diikat. Walaupun Smurf memohon agar Laura membawanya, tapi Laura mengabaikan hal itu dan memilih untuk pergi sendirian. Di rumah warga lokal yang menyelamatkan Rambo, ia memiliki firasat jika Bigfoot dan rekannya yang lain sedang menuju ke tempatnya. Namun sayangnya, sebelum Rambo beraksi, setelah penyerangan oleh Bigfoot dan yang lainnya, Lady memasuki rumah warga lokal itu. Terdengar siaran radio lokal mengatakan jika Laura telah berhasil diselamatkan oleh otoritas resmi negara. Mendengar hal itu, Lady melihat kepada ketiga anak warga lokal yang berhasil selamat. Terfikirkan oleh Lady untuk merekrut mereka. Sementara Rambo yang berhasil kabur terjebak di sungai oleh Dog, Bigfoot, dan Bom Bom. Tapi Rambo memiliki rencana lain. Tidak beberapa lama, para militer resmi Amerika Serikat berhasil menemukan Rambo di pinggir sungai. Lalu kemudian mereka membawa Rambo untuk diselamatkan. Film pun selesai. Nah, gengs, ending film ini ditutup dengan sangat emosional.
kita bisa lihat wajah Rambo yang hancur. Dia memang selamat secara fisik, tapi jiwanya, Mimin rasa sudah tertinggal di tengah hutan itu. Kalau kita flashback sedikit ke awal film, kontrasnya kerasa banget. Dari sekumpulan remaja yang asik main bola dan bercanda, berubah menjadi monster haus darah karena keadaan. Jujur ya, menurut sudut pandang kritis Mimin, Monos ini bukan sekedar film survival biasa. Ini adalah potret kelam tentang bagaimana struktur dan aturan bisa runtuh seketika saat moralitas diuji oleh ego. Atmosfer yang diciptakan sutradara Alejandro Landes bener-bener gokil. Kita diajak ngerasain suasana yang klaustrofobik, dari dinginnya pegulungan yang berkabut sampai pengap dan liarnya hutan belantara. Suaranya, visualnya, semuanya terasa nyata, mentah, dan bikin bulu kuduk merinding. Ini kayak Lord of the Flies versi lebih dark dan modern. Ngomongin acting, jempolan banget sih buat para aktornya. Moises Arias atau Bigfoot, gila. Transformasinya dari prajurit muda jadi tiran yang haus kekuasaan itu dapat banget intimidasinya. Sofia Buenaventura atau Rambo, dia adalah jantung dari film ini. Ekspresi matanya tanpa perlu banyak dialog udah bisa ceritain trauma yang dia alami. Julianne Nicholson alias Doktora atau Laura, kita bisa ngerasain rasa frustasi dan insting bertahan hidup seorang ibu, sekaligus tawanan yang gak mau menyerah gitu aja. Ada satu kutipan yang senada banget sama atmosfer film ini. Di tengah peperangan, tidak ada tempat bagi masa kecil. Yang ada hanyalah bayang-bayang yang dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Film yang baru saja kita bahas ini berjudul Monos, yang dirilis pada tahun 2019. Sebuah karya masterpiece dari Kolombia yang wajib kalian tonton kalau suka film yang mikir dan punya visual estetik. Pesan moral yang bisa kita petik adalah, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Saat kita kehilangan kompas moral demi bertahan hidup atau kekuasaan, sebenarnya kita sedang kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Pelajaran berharga buat kita untuk selalu menjaga sisi kemanusiaan dalam kondisi sesulit apapun. Oke gengs, kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, jangan lupa buat kasih like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya di channel ini. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian, siapa karakter yang paling kasihan di film ini? Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye! Men, bagi gorengan lu.